Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji bagi Allah yang memudahkan kita untuk hadir di sebuah majlis untuk mengistirahatkan kita dari penatnya kehidupan dunia, untuk menghadirkan ketenangan di hati hamba-hamba yang mengidam-idamkannya. Majlis yang sesaat untuk menghilangkan rasa penat. Majlis yang tidak lama untuk membuang segala derita dunia dan dilema. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita hati yang tertaut dengan masjid-masjidnya, hati yang terpukau dengan majlis-majlis yang diajarkan padanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mendapat ganjaran yang mulia dengan ganjaran itu, dengan amalan-amalan itu. Salawat dan salam semoga sampai kepada Rasul yang dirindu, suri tauladan terbaik sepanjang waktu, sebaik yang dijadikan oleh insan yang memberikan dalil dan petunjuk menuju jannah Allah yang dituju. Dan semoga dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapat melihat wajah Allah yang dirindu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, hari ini insyaallah kita akan membacakan kelanjutan dari kitab yang kita pelajari, kitab Al-Fawaid atau Fawaidul Fawaid. Dan hari ini jamaah yang Allah muliakan, kita akan baca cepat saja karena kita juga berpacu dengan bulan kemuliaan agar tidak nanggung majelisnya. Kemudian juga majelis hari ini saya lihat cukup banyak halamannya, jadi kita tidak akan syarahkan secara panjang lebar, tetapi kita akan baca kemudian kita berikan sedikit penjelasan dalam hal itu. Kita mulai dari halaman 202. Halaman 202 dari kitab yang kita pegang ini. Hari ini kita akan berbicara tentang metode penjelasan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menjelaskan poin ini, poin itu dan itu untuk dipahami oleh manusia. Pertama kita akan membahas tentang hal yang berbicara seputar hidayah dan ad-dalalah atau al-ghawayah, tentang petunjuk dan kesesatan. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, berkali-kali di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa amal perbuatan yang dilakukan dengan hati dan anggota badan merupakan sebab datangnya dua hal, datangnya petunjuk dan kesesatan. Maka sedikit banyaknya perbuatan yang dilakukan seorang hamba dengan hati dan anggota badannya merupakan penyebab utama datangnya petunjuk atau kesesatan tersebut. Perbuatan yang dilakukan dengan hati dan anggota badan tersebut dapat mendatangkan petunjuk bagi seseorang, layaknya suatu sebab mendatangkan akibat dan pengaruh. Demikian pula yang berlaku dengan kesesatan. Dengan kata lain, kata beliau, semua amal kebajikan yang dilakukan dapat berbuah petunjuk bagi pelakunya. Semakin banyak amal kebaikan yang dilakukan, semakin banyak pula petunjuk yang diperoleh seorang hamba. Demikian pula sebaliknya, semakin banyak perbuatan buruk yang dilakukan, semakin banyak pula kesesatan yang diperoleh. Hal itu karena Allah Subhanahu wa taala menyukai kebaikan sehingga Allah membalas dengan petunjuk dan keberuntungan. Tetapi Allah tidak menyukai keburukan sehingga Allah membalas dengan kesesatan dan kesengsaraan. Jamaah yang Allah muliakan, di sini Al-Imam Ibnul Qayyim sebutkan berkali-kali Al-Quran menjelaskan hal ini, yaitu tentang amalan hati yang diikuti dengan amalan anggota badan. Ketahuilah bahwasanya yang menentukan seorang tersebut mendapatkan hidayah atau dia terus tenggelam di dalam lautan kesesatan, itu adalah
faktor hatinya, kemudian hati tersebut membuahkan amal. Kalau ternyata hati seorang hamba tersebut adalah hati yang penuh dengan kebaikan, maka hati yang baik tersebut akan memandu untuk mengamalkan kebaikan. Maka dengan hati yang diikuti oleh amal kebaikan tersebut, itu akan menghadirkan hidayah bagi seorang hamba. Semakin bersinar hati tersebut, semakin terang jalan dia untuk melakukan kebaikan, maka semakin bertambahlah petunjuk itu. Dan sebaliknya seorang hamba yang memiliki hati yang buruk, yang hati tersebut akan mengarahkan dia kepada amal yang busuk, maka hal itu umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan kesesatan dan akhirnya dia menjadi hamba yang terkutuk. Maka hal ini harus kita perhatikan. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di tubuh seorang hamba itu ada segumpal daging. Kalau daging tersebut baik, idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau daging itu baik, maka akan baik seluruh anggota tubuhnya. Wa in fasadat fasadal jasadu kullu. Dan kalau ternyata daging tersebut adalah daging yang buruk, maka akan buruklah akibat jasadnya. Ala wahiyal qalbu, dan Nabi SAW menyebutkan daging tersebut dengan qalbu, jantung hati. Jamaah yang Allah muliakan, di sini bukan semena-mena kebaikan tersebut dilihat dari hatinya, tetapi hadis ini mengajarkan hati yang baik akan mengarahkan seorang hamba untuk melakukan amalan yang apik, sehingga akibatnya akan berubah menjadi cantik dan menarik. Demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala hakikatnya menyukai semua kebaikan. Ketika Allah menyukai sesuatu, maka Allah akan balas sesuatu yang dia suka tersebut dengan kebaikan untuk orang yang melakukan amalan. Ketika ada seorang di antara kita suka diperlakukan baik, maka dia akan membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala yang maha baik. Allah Subhanahu wa taala sangat suka ketika seorang hamba mendekatkan diri kepadanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, aku mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Siapa yang datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadanya berlari. Demikian Allah mengabarkan begitu. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kebaikan. Demikian pula dengan keburukan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hadirkan kehidupan yang sempit baginya. Masalahnya menjadi rumit. Dia akan merasakan dunia yang luas ini seperti menghimpit, karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari kiamat Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan buta, tidak melihat. Allah Subhanahu wa taala suka dengan orang yang berbuat kebaikan, maka Allah akan balas dia dengan kebaikan demi kebaikan. Dan Allah benci kepada orang yang melakukan kemaksiatan. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan jadikan orang yang bermaksiat, jadikan hatinya berkarat, sehingga dia akan terus berada dalam jebakan iblis dan terjerat. Akhirnya dia menjadi hamba yang terlaknat. Jamaah yang Allah muliakan, di sini Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, Allah maha baik dan mencintai orang-orang yang suka berbuat baik. Dia menjadikan hati mereka dekat dengannya, sesuai dengan kadar kebaikan yang mereka lakukan. Allah pun membenci keburukan dan tidak suka orang-orang yang berbuat buruk, dan hati mereka dijauhkan darinya sesuai dengan kadar kejahatan yang mereka lakukan. Jadi konsep kita untuk melihat apakah kita dekat dari Allah ataukah jauh dari Allah, maka konsepnya adalah lihat diri kita. Apakah diri kita lebih dekat kepada ketaatan ataukah lebih dekat kepada pembangkangan dan kemaksiatan? Ketika kita lebih dekat kepada kebaikan, maka seharusnya akan mudah pertolongan Allah untuk hadir kepada kita. Tanda Allah dekat dengan kita. Tetapi ketika kita condong kepada keburukan, itu akan nampak jelas Allah Subhanahu wa taala sulitkan ketaatan dari kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min alamat i'radillahi 'alal khalqi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni.
di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba, Allah jadikan hamba tersebut sibuk dalam perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Di sini kita lihat posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan apa Allah sibukkan kita? Dalam urusan Allah apa Allah Subhanahu wa taala penuhi hari-hari kita? Maka semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita insan yang mendekat, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di kalangan orang-orang yang taat, sehingga kita menjadi orang yang meraih surga Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan derajat. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa kebajikan membawa kepada petunjuk adalah firman Allah di dalam awal surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sekali lagi di sini Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan ayat ini salah satu dalil menunjukkan bahwa kebaikan akan membawa kepada petunjuk. Kebaikan akan mengiring seorang kepada petunjuk. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, ayat ini mengandung dua makna. Makna pertama adalah dengan Al-Quran ini Allah memberikan hidayah kepada orang yang menjaga diri mereka dari segala yang dibencinya sebelum Al-Quran diturunkan kepada mereka. Artinya orang yang dulu sebelum diturunkan kepada mereka Al-Quran, mereka sudah biasa menjaga diri mereka dari hal-hal yang dibenci. Contohnya Abu Bakar, contohnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma dan beberapa sahabat yang lain, yang sebelumnya mereka sudah menjaga diri mereka dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum Al-Quran itu diturunkan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan hidayah kepada mereka. Kata Imam Ibnul Qayyim, sebab meskipun mempunyai kepercayaan manusia itu, meskipun aneka ragam kepercayaan mereka, sebenarnya aneka ragam manusia itu mengakui bahwa Allah sangat membenci kezaliman. Fitrah mereka memberitakan bahwa Allah tidak suka dengan kezaliman. Allah tidak suka dengan kekejian dan kerusakan yang ada di muka bumi, serta membenci para pelakunya dan orang-orang yang melakukan kezaliman dan kekejian itu. Dan mereka juga mengetahui, kata Imam Ibnul Qayyim, bahwa Allah mencintai keadilan, Allah mencintai keadilan, Allah mencintai kebaikan, Allah Subhanahu wa taala mencintai kejujuran dan upaya-upaya perbaikan yang ada di muka bumi, serta orang-orang yang mengusahakan perbaikan itu. Jadi Allah akan berikan petunjuk kepada mereka sebelum Al-Quran itu turun, Allah sudah berikan. Bagaimana setelah turun? Kemudian yang kedua, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, atau sebelum itu beliau melanjutkan dulu, setelah Al-Quran diturunkan, Allah lantas berikan pahala kepada mereka yang suka berbuat kebaikan itu, berupa taufik untuk beriman. Jadi kita ketahui sebelum diutusnya Nabi SAW, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, mereka tidak beriman kepada Allah dengan semestinya. Tapi di antara mereka, di antara sahabat, ada yang belum pernah menyembah berhala, ada yang belum pernah menenggak, meminum khamar dan berbuat perbuatan judi dan yang lainnya. Mereka sudah ada kebaikan sebelum itu. Maka setelah turunnya Al-Quran, Allah berikan taufik, bimbingan kepada mereka untuk beriman dengan mudah, sebagai balasan dari kebaikan mereka yang dilakukan sebelum diturunkan kepada mereka Al-Quran. Di samping itu Allah menelantarkan orang yang suka berbuat jahat, orang yang aniaya, orang yang keji, sehingga mereka terhalang dari mendapatkan hidayahnya. Ini tafsiran pertama dari ayat itu menurut Al-Imam Ibnul Qayyim. Kemudian kata beliau, tafsiran yang kedua, kandungan yang kedua, apabila seorang hamba telah mengimani Al-Quran, mengikuti petunjuknya secara umum, serta menerima perintah dan membenarkan kandungan berita di dalamnya, niscaya Al-Quran menjadi penolong baginya untuk mendapatkan hidayah yang lain. Jadi kalau kita sudah semakin percaya dengan Al-Quran, yakinlah umat al-Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala akan jadikan Al-Quran tersebut, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk, mengarah, mendorong, menarik seorang hamba untuk menuju ke jalan yang lebih lurus, hingga akhirnya dia memperoleh hidayah Al-Quran ini secara detail, terperinci demi terperinci. Sebagaimana yang dimaklumi, kata beliau, hidayah Allah tidaklah berbatas. Berapapun banyaknya hidayah yang diperoleh seorang hamba,
pasti masih ada hidayah di atas hidayah itu. Lalu di atasnya ada lagi hidayah yang lain yang demikian seterusnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk tidak bosan meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Sebanyak-banyaknya doa yang diajarkan oleh Allah, bahkan ketika hamba itu tidak berdoa namun dia salat, Allah ajarkan dia untuk meminta ihdinas siratal mustaqim. Sebesar apapun, walaupun dia seorang nabi, walaupun dia seorang rasul, tetaplah dia tersebut perlu kepada tambahan hidayah demi hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Di antara doa yang sering dimunajatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tercinta, dia mengatakan, ya Allah, aku meminta kepadamu al-hidayah dan ketakwaan, dan seterusnya doa lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah konsep dari petunjuk dan kesesatan. Siapa yang melakukan petunjuk, maka dia akan digiring kepada petunjuk selanjutnya. Siapa yang melakukan kesesatan, sangat mungkin dia akan terseret oleh arus kesesatan tersebut semakin jauh. Kemudian kita akan berbicara tentang ketakwaan dan hidayah. Apa kaitan antara takwa dan hidayah? Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, semakin meningkat ketakwaan seorang kepada Allah, kepada Rabbnya, semakin meningkat pula hidayah yang diperolehnya. Sebaliknya, sebesar apa kegagalan seorang hamba dalam merajut takwa dirinya, sebesar itu pula kegagalannya dalam menggapai hidayah. Dengan kata lain, setiap kali dia menambah kualitas takwanya, maka dia akan semakin bertambah pula hidayahnya. Dan setiap kali dia mendapatkan hidayah, berarti kualitas ketakwaannya telah meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Imam Ibnul Qayyim ingin mengabarkan kepada kita, ma'asyarul muslimat yang Allah muliakan, bahwasanya ketika seorang hamba itu mulia dengan kadar takwanya, bukan hartanya, bukan kedudukannya, bukan farasnya, tetapi dengan takwanya, maka orang-orang harus berlebut untuk menjadi hamba yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena yang paling mulia, yang paling takwa, maka lebih mereka harus berebut ketakwaan tersebut, melebihi berebutnya mereka terhadap kelangkaan minyak, melebihi berebutnya mereka terhadap sembako dan perkara-perkara dunia. Lebihlah mereka tersebut harusnya semangat untuk meningkatkan takwa. Bagaimana caranya? Dia harus semakin mencari, menambah dan mengejar hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 15 dan 16. Allah mengatakan, qad ja'atkum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak perkara dari isi Alkitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang kalian biarkan. Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yahdi bihillahu, dan kitab yang jelas itu Al-Quran. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah akan menunjukkan dengan Al-Quran tersebut siapa yang mengikuti keridoannya menuju kepada jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biidnih. Allah akan keluarkan mereka dari kegelapan dengan izin Allah menuju cahaya. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan Allah akan tunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya siapa yang welcome terhadap kebenaran, siapa yang tidak peduli kebenaran itu datang dari siapa, selama dia benar, maka dia ambil. Orang seperti ini akan ditunjukkan kepada keridhaan Allah. Dan siapa yang ditujukan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan keluarkan dia dari gelapnya fitnah-fitnah dunia, yang ketika orang lain masih mencari cahaya, dia sudah diberikan cahaya oleh Allah. Ketika dia sudah berada di dalam cahaya Allah, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan arahkan kepada dia, ini wahai hambaku, jalan yang lurus yang membawa seorang kepada keselamatan. Allah juga berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 13, Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah memilih orang yang dia kehendaki untuk dibawakan kepada tauhid. Ingat poin terakhir dari ayat ini, wa yahdi ilaihi man yunib. Dan Allah akan berikan hidayah kepada orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan hidayah kepada orang seperti ini, umat al-Islam.
Allah akan berikan hidayah kepada siapa yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang tersebut kembali kepada Allah, semakin dia mengetuk pintu Allah, Allah Subhanahu wa taala akan semakin suka membuka pintu itu, akan menjambut dengan sambutan yang lebih hangat yang diberikan oleh orang yang paling berpangkat di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada orang yang sering kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang sering kembali kepada kekasihnya, seorang yang sering kembali kepada keluarganya, dia akan dicintai melebihi orang yang cuek kepada mereka. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih mulia permisalannya. Semakin seorang hamba itu dekat dan kembali kepada Allah, artinya semakin dia berusaha untuk takwa, maka semakin Allah berikan dia hidayah. Di dalam surah Al-A'la Allah mengatakan ayat 10, sayadzakkaru man yakhsha, sayadzakkaru man yakhsha, dan orang yang takut kepada Allah akan diberikan pelajaran. Ini kaitan antara takwa dengan hidayah itu kuat. Siapa yang takut kepada Allah, Allah akan berikan dia ilmu, Allah akan berikan dia tuntunan untuk bagaimana cara yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya tersebut dia harus mulai dengan takut dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantaskah seorang yang menyombongkan diri? Pantaskah seorang yang meninggikan diri? Pantaskah seorang yang mensucikan dirinya sendiri bisa mengambil pelajaran dari orang lain? Bagaimana orang akan mengarahkan dirinya kalau dia merasa dirinya lebih tahu? Bagaimana orang akan membersihkan kotoran jiwanya sementara dia merasa dirinya suci? Bagaimana orang akan membersihkan sesuatu yang tidak pantas dari dirinya sementara dia mengatakan aku adalah orang yang lebih suci daripada orang itu? Siapa yang ingin diberikan pengajaran oleh Allah? Sebelum Allah berikan pelajaran dengan azabnya, tapi siapa yang Allah mau berikan pengajaran, Allah ajarkan ini dan itu, syarat pertama dia harus takut kepada Allah. Makanya umat al-Islam, kunci yang sering dilupakan oleh banyak penuntut ilmu, dan hal ini harus kita catat di dalam catatan kehidupan kita lebih utama, dan silakan juga yang ingin mencatat dalam catatan buku catatannya. Hal yang banyak dilupakan oleh penuntut ilmu adalah bahwasanya salah satu jalan terbaik untuk menjadi orang yang berilmu adalah jadilah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Karena orang yang takut kepada Allah itu hanya orang-orang yang berilmu, orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa lainnya adalah siapa yang mau Allah berikan ilmu, dia harus mulai dengan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu takut kepadanya dan ajarkan kita bagaimana takut yang terbaik waktu demi waktu kepadanya Jalla fi'ula. Kemudian Allah berfirman di dalam surah Yunus ayat yang 9, Innal ladzina amanu wa amilus salihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, niscaya Allah berikan dia petunjuk karena imannya dia. Perhatikan ini. Allah sebutkan siapa yang beriman, kemudian iman yang benar itu membawa dia melakukan amal saleh, maka Allah akan berikan kepada dia hidayah. Kenapa Allah berikan kepada dia hidayah? Karena dia adalah orang-orang yang benar imannya, benar takwanya. Maka dari beberapa ayat yang kita sebutkan di atas, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, dipahami bahwa mula-mula Allah memberikan hidayah iman kepada orang itu. Awalnya Allah berikan secercah iman untuk dirinya. Setelah beriman, diberikan kepadanya hidayah. Karena dia mengikuti secercah iman tersebut, tidak dia abaikan, maka Allah tambahkan hidayah. Untuk meningkatkan keimanan yang secercah ini, kemudian menjadilah iman tersebut mungkin semakin banyak kadarnya. Lalu hidayah demi hidayah pun akan mengarahkan mereka. Lalu hidayah demi hidayah pun akan dianugerahkan kepada mereka, sehingga mereka yang tadi mungkin hanya memiliki setitik hidayah, kemudian menjadi segelas hidayah, kemudian menjadi sekolam hidayah, kemudian menjadi sewaduk hidayah, dan seterusnya sampai dia menjadi hamba yang sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna hal ini juga disebutkan oleh Allah di dalam surah Maryam ayat 76, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Dan Allah akan menambahkan orang yang mengikuti petunjuk
petunjuk yang baru. Artinya siapa yang mengikuti hidayah, Allah berikan kepada dia tambahan hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalan Allah, Allah akan arahkan dia kepada jalan itu. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim membawakan firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 29. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian takut kepada Allah, kalau kalian takwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk kalian furqan. Apa makna furqan? Banyak yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya yang menjelaskan makna furqan dalam ayat Al-Anfal 29 ini. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau juga menjelaskan di sini, Al-Imam Ibnul Qayyim, di antara makna kata Al-Furqan dalam ayat itu adalah Allah berikan kepada dia cahaya. Allah berikan, di antara makna Al-Furqan pada ayat itu adalah cahaya yang diberikan kepada manusia. Jadi Furqan di sini artinya cahaya, sehingga mereka bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Ini tafsiran pertama menurut Ibnul Qayyim. Tafsiran yang kedua, makna Al-Furqan dalam ayat ini adalah, atau dia juga berarti pertolongan dan kemenangan dari Allah, kemenangan yang diperoleh oleh mereka dalam menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Jadi Al-Furqan di sini masuk dua makna tersebut. Allah berikan cahaya untuk membedakan kebenaran atau kebatilan, dan makna yang kedua adalah Allah berikan kemenangan untuk menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Kemudian surah Saba ayat 9. Inna fi dzalika laayatan likulli 'abdin munib. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang sering kembali kepada Allah. Jadi siapa yang ingin dapat pelajaran mirip dengan ayat sebelumnya adalah dia harus sering kembali kepada Allah. Siapa yang ingin mendapatkan pelajaran demi pelajaran dari ilmu agama, dia harus sering kembali ke majelis ilmu, sering kembali kepada kepada kitab-kitab para ulama, sering kembali kepada syarah-syarah para ulama, sering bertanya kepada para ulama. Dan siapa yang ingin dapat pengajaran yang lebih penting lagi adalah dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Luqman ayat 31, surah Ibrahim ayat 5, surah Saba ayat 19, surah Asy-Syura ayat 33, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna fi dzalika laayat likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu, pada perkara itu, pada kejadian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sabar dan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Ketahuilah umat al-Islam, kehidupan manusia itu hanya dibungkus oleh dua sifat ini, sifat sabar dan sifat syukur. Sifat sabar dan sifat syukur adalah pondasi iman. Siapa yang ingin menjadi hamba yang bertauhid, maka dia jadilah hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula. Dan siapa yang ingin menjadi hamba yang bisa menghindari hawa nafsu, jadilah hamba yang pandai bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa yang dapat mengambil pelajaran dan menjadikan hal itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah hanya orang yang bersabar dan hanya orang yang bersyukur. Sementara di dalam ayat lain Allah menyebutkan bahwa yang dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat keimanan hanyalah orang-orang yang bertakwa dan takut kepada Allah Jalla fi'ula, serta orang-orang yang senantiasa bertaubat, selalu berupaya mengikuti segala yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuktikan itu, Al-Imam Ibnul Qayyim membawakan firman Allah di dalam surah Taha. Di awal surah Taha ayat 1 dan 3 Allah berfirman, Taha, dan Taha ini bukan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Yasin bukan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taha adalah huruf yang digunakan oleh Allah untuk membuka surat ini, sebagaimana Allah gunakan alif lam mim, dan hanya Allah yang tahu artinya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Pada ayat yang kedua Allah mengatakan, kami tidak turunkan kepadamu wahai Rasulullah Al-Quran ini untuk engkau sengsara. Al-Quran ini kami turunkan bukan untuk engkau menjadi insan yang menderita, menjadi hamba yang merana, menjadi seorang
yang gelisah hidupnya, bukan. Illa tazkiratan liman yakhsha. Tetapi Al-Quran ini diturunkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran ini jalan bahagia bagi siapa? Bagi orang yang memulai hidupnya dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan takut yang sebenar-benarnya. Al-Quran adalah jalan hidayah pasti. Tapi apakah semua orang mendapatkan hidayah? Itu tidak pasti. Kapan seorang itu mendapatkan hidayah? Ketika dirinya memastikan jiwanya untuk takut kepada Allah Jalla fi'ula. Di dalam surah An-Nazi'at Allah mengatakan ayat 45, innama anta munziru man yakhsha. Wahai Rasul, engkau itu hanyalah memberi peringatan. Engkau itu hanya pemberi peringatan bagi orang yang takut tentang datangnya hari kiamat. Jadi kalau ada orang yang tidak takut terhadap hari kiamat, orang seperti ini enggak manfaat peringatan yang disampaikan kepadanya. Ditegur begini, begitu, tetap saja sifatnya sama. Diingatkan secara lembut sama, ditegur secara lebih tegas sama. Dia tidak peduli. Kenapa? Karena dia adalah orang-orang yang tidak pernah percaya dengan hakikat apa yang diperingatkan untuk dirinya. Adapun orang yang tidak mengimani hari kiamat, tidak mengharapkan pertemuan dengan hari kiamat, tidak takut dengan kejadian di hari kiamat, maka tanda-tanda kebesaran, kekuasaan Allah tidak akan memberikan manfaat bagi dirinya. Apalah manfaatnya? Apalah manfaatnya engkau berikan lampu bagi orang yang tidak punya penglihatan? Apalah artinya engkau berbicara dengan berteriak bagi orang yang tuli? Apalah artinya engkau berikan sesuatu yang itu mungkin adalah emas, namun ternyata orang tersebut lebih memilih duri yang menyakitkan tubuhnya dan fisiknya. Hanya saja nasihat itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang menginginkan kebaikan. Oleh karena itu di dalam surah Hud, setelah menyebutkan hukuman bagi umat terdahulu yang mendustakan para nabi dan rasul, serta menyebutkan kehinaan mereka yang mereka peroleh di dunia sebelum di akhirat, Allah mengatakan dalam surah Hud ayat 103, inna fi zalika la ayah liman khafa adzabal akhirah. Sungguh pada hal yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Pada ayat ini Allah memberitahukan hukuman bagi orang-orang yang mendustakan para rasul akan menjadi pelajaran bagi orang yang takut kepada azab. Dulu kaum Nuh diazab, dulu kaum Hud, kaum Samud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Shu'aib, kaum Nabi Musa, kaum Nabi Isa dan sebagainya. Semua mereka pernah diazab. Nah, siapa yang takut kepada azab Allah, kejadian yang pernah menimpa mereka, itu harusnya menjadi pelajaran. Akankah seorang tersebut baru mengambil pelajaran ketika musibah sudah menimpa dirinya? Ketika si fulan harus begini karena ulah perbuatannya, haruskah kita juga seperti mau kejadian seperti dia dulu baru kita berubah? Maka orang yang memiliki akal yang berfungsi dengan baik, dia akan mengambil pelajaran dari kehidupan orang lain sebelum keburukan yang menimpa orang itu juga menimpa dirinya. Maka jadilah orang yang berubah sebelum keadaan itu berubah. Maksudnya bagaimana? Jadilah orang yang berubah lebih baik sebelum kondisimu menjadi lebih buruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengetuk hati-hati yang sulit membedakan yang benar dan yang salah. Pada ayat ini Allah memberitahukan tentang hal itu. Sedangkan orang-orang yang tidak mengimani hari akhir dan tidak takut kepada azab Allah, niscaya pemberitahuan Allah tersebut tidak akan menjadi pelajaran dan peringatan bagi mereka. Bahkan apabila mendengar tentang itu, dia akan berkata kebaikan dan keburukan, nikmat dan sengsara, bahagia dan celaka, semua itu selalu ada sepanjang masa. Bahkan tidak jarang dia menyangkut pautkan hal itu dengan faktor astronomis dan mental manusia. Semua terjadinya ini itu karena perubahan lempengan ini dan itu. Ini terjadi kelangkaan bahan pangan itu karena politik ini dan politik itu. Kenapa dia tidak menyalahkan dirinya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum."
Apapun musibah yang menimpa kalian, apapun aspeknya musibah yang menimpa kalian, semua itu karena dosa-dosa kalian. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Nampak kerusakan di daratan, di lautan. Semua itu karena ulah perbuatan manusia. Semua itu karena akibat perbuatan manusia. Untuk Allah nampakkan sebagian akibat, bukan semuanya, tapi sebagian akibat dari ulah perbuatan mereka. Maka seharusnya orang yang percaya bahwa Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulnya, dia merenungkan hal itu sebelum dia melakukan perkara-perkara yang lebih jauh dari pertimbangan keimanan. Poin ketiga yang kita bicarakan adalah tentang tauhid dan syukur. Apa hubungannya? Maka disebutkan di sini oleh penerjemah, beliau beri judul subtema itu tauhid adalah pangkal dari syukur. Sabar dan syukur merupakan faktor yang dibutuhkan seorang hamba untuk mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Quran, dari ayat-ayat Ar-Rahman, ayat-ayat Allah. Sebab iman dibangun di atas dua pondasi, pondasi sabar dan pondasi syukur. Dikatakan demikian karena syukur adalah pangkal dari tauhid, dan pangkal dari sabar adalah tidak menuruti hawa nafsu. Siapa yang ingin menjadi hamba yang bertauhid, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Siapa yang ingin menjadi orang yang tidak terseret oleh hawa nafsu, banyaklah bersabar. Sesungguhnya orang-orang musyrik dan orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsu mereka tidak akan pernah menjadi orang yang sabar dan tidak akan pernah menjadi orang yang bersyukur. Akibatnya Allah Subhanahu wa taala, akibatnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak akan bermanfaat bagi mereka, tidak akan berpengaruh terhadap iman di dalam diri mereka. Hal ini harus kita perhatikan. Sabar dan syukur itu adalah metode seorang menjalani kehidupan dunia. Perlu kita ingat, kata Imam Ibnul Qayyim, perlu kita ingat dan kita ingat kembali bahwa kefasikan, kesombongan, kebohongan akan membawa seorang kepada kesesatan. Ada banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan hal itu, diantaranya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 26 dan 27. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Dengan perumpamaan itu, perumpamaan apa ini? Allah menjadikan lalat itu sebagai perumpamaan, satu yang dianggap enteng, kotor, remeh dan sebagainya. Apa kata Allah? Yudillu bihi katsira. Dengan perumpamaan itu Allah sesatkan banyak orang, dan dengan perumpamaan itu Allah berikan hidayah kepada banyak orang. Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Dan tidaklah yang mendapatkan kesesatan setelah perumpamaan itu kecuali orang-orang yang fasik. Makanya Allah sebutkan siapa itu orang yang fasik. Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqi. Orang yang melanggar perjanjian dengan Allah setelah perjanjian itu terikat dengan kuat. Mereka cerai-beraikan perjanjian itu, mereka bongkar lagi. Wa yaqta'una ma amarallah, dan mereka wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal, dan mereka memutuskan hubungan yang harus disambung. Allah menyuruh menyambung, mereka putuskan. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka buat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun. Orang seperti ini adalah orang yang rugi. Kenapa dia rugi? Karena dia tidak mau bersyukur dan tidak mau bersabar, sehingga dia menjadi orang yang berada di dalam kesesatan. Allah juga berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 27. Allah mengatakan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah akan meneguhkan orang beriman dengan kalimat yang sabit, kalimat yang kokoh, kalimat tauhid di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah akan sesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah akan lakukan apapun yang Allah kehendaki. Perhatikan di sini. Allah akan berikan keteguhan di kehidupan dunia dan akhirat bagi siapa? Bagi orang yang punya sabar, ada orang yang punya syukur, dan Allah akan sesatkan bagi orang yang kehilangan kedua hal itu.
Allah mengatakan pula di dalam surah An-Nisa ayat 88, "Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu." Mengapa kalian wahai kaum muslimin terpecah belah menjadi dua golongan dalam menanggapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah membalikkan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Jangan bingung apakah orang munafik itu kafir ataukah dia itu muslim, jangan bingung. Muzabzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha illa wala ilaha ula. Allah sebutkan orang munafik itu bingung, seakan-akan mereka seperti kepada kaum muslimin, seakan-akan seperti kepada orang kafir. Maka Allah katakan dalam ayat An-Nisa 88, kenapa kalian bingung memutuskan perkara? Orang yang jelas dia bukan pada kaum muslimin, kepada kaum mukminin, berarti dia berada dalam kekafiran. Wallahu arkasahum bima kasabu. Allah mengembalikan mereka kepada kekafiran yang sebenarnya mereka sebelumnya sudah kafir. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 88. Orang-orang Yahudi mengatakan waqalu qulubuna ghulfun. Mereka mengatakan hati kami tertutup. Bal la'anahumullah. Kata Allah bukan hanya tertutup tapi Allah laknat mereka. Kenapa? Bikufrihim, karena kekufuran mereka. Faqalilan ma yu'minun, dan sedikit mereka itu beriman. Mereka mengatakan hati kami tertutup karena mereka tidak ada sabar di dalam usaha mereka untuk meninggalkan hawa nafsu. Tidak ada syukur yang sebenarnya yang mereka persembahkan kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga jauh mereka dari kalimat tauhid, sulit mendengarkan nasihat, sulit menghadirkan peringatan dan juga wasiat. Akhirnya mereka katakan hati kami tertutup jadi enggak bisa dengar. Kata Allah, bahkan mereka dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka beriman itu hanya secuil saja. Kemudian Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 110, Allah mengatakan wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, dan kami memalingkan hati mereka dan penglihatan mereka. Kenapa Allah palingkan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala palingkan penglihatan dan hati mereka? Kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Karena sebelumnya mereka enggak beriman. Jadi enggak mungkin orang yang belum beriman dikembalikan kepada iman. Maka Allah palingkan hati mereka dan penglihatan mereka kepada kekufuran, lebih condong kepada kekufuran, lebih berselera kepada kemaksiatan. Karena mereka adalah orang-orang yang berasaskan iman hanya sebatas lipstik di lisan, hanya pemoles wajahnya, hanya untuk memperindah penampilan. Tetapi mereka adalah orang yang jauh kalbunya dari disemainya iman, dari panen amalan-amalan saleh. Maka semoga Allah menjauhkan kita dari sifat seperti ini. Melalui ayat di atas kata Imam Ibnul Qayyim, Allah memberitahukan bahwa Allah menghukum hamba-hambanya yang tidak beriman, bahkan berpaling setelah iman datang kepada mereka dan mereka pun mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dan memalingkan hati mereka dan memalingkan penglihatan mereka hingga hal itu menghalangi mereka untuk beriman. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah membawa firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 24. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Wahai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah, penuhilah seruan Rasulullah. Apabila Allah dan Rasulnya, apabila Rasul itu menyeru kalian untuk sesuatu yang bisa menghidupkan hati kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala membatasi antara hati manusia, antara manusia dan hatinya. Perhatikan dua poin dalam ayat ini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang beriman, jawablah panggilan Rasul, panggilan Allah, jawablah panggilan Allah, jawablah panggilan Rasul yang menyeru kalian kepada perkara yang menghidupkan jiwa kalian. Jadi apapun seruan Allah, apapun seruan Rasul itu untuk menghidupkan jiwa kita yang gersang, untuk menghidupkan jiwa kita yang hampa dan mati. Apapun seruan, jawablah, karena itu untuk menghidupkan kita. Kalau kita enggak menjawab panggilan tersebut, Allah katakan, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala membatasi antara manusia dan hatinya. Maksudnya apa? Kalau engkau tidak jawab panggilan itu, kalau engkau tidak labbaik seruan itu,
maka Allah akan bataskan antara dirimu dengan hati. Maksudnya enggak akan ada lagi kebenaran yang bisa menghidupkan hatimu. Tidak akan ada lagi perkara yang bisa menyemai jiwamu sehingga engkau menjadi jiwa yang mati, hati yang membatu melebihi perkara-perkara, melebihi hati yang keras membatu, melebihi siapapun yang menerima hidayah walaupun sedikit. Maka perhatikan hati kita ketika Allah nyuruh ini, Rasul nyuruh ini, apakah kita mentalbiyah, menjawab panggilan tersebut, ataukah kita berpaling? Khawatir ketika kita berpaling, Allah Subhanahu wa taala membataskan diri kita, ada hijab antara diri kita dengan siapa? Antara diri kita dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah memerintahkan manusia agar memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Pada waktu Rasulullah mengajak mereka untuk menempuh jalan kebahagiaan, Allah Ta'ala juga memperingatkan hamba-hambanya agar tidak melanggar atau menunda seruan tersebut sehingga menyebabkan terhalangnya petunjuk untuk masuk ke dalam hati mereka, sebagaimana firman Allah dalam surah As-Saff ayat 5, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Tatkala mereka sudah mulai berpaling, pelan-pelan mereka berpaling, maka Allah palingkan hati mereka semakin jauh. Karena mereka yang sudah mulai memalingkan diri, maka Allah jadikan mereka bablas. Allahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan berikan hidayah kepada orang yang fasik, karena hanya orang yang fasik yang bermain dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan menelantarkan hidayah itu. Allah ambil akhirnya hidayah itu dari mereka yang tidak pantas. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal, sekali-kali tidak, kalla bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka, maksiat demi maksiat. Nuktah hitam, kata Nabi SAW, setiap seorang hamba berbuat maksiat maka ada bintik hitam di hatinya. Itulah yang dimaksudkan dengan ayat ini. Dia ketika ada satu bintik hitam, dia tidak bersihkan, tapi dia lakukan kekotoran lagi, hitam, 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 sehingga hati tersebut jauh dari cahaya, sehingga tidak adanya cahaya dalam hati tersebut. Dia melihat kebaikan sebagai keburukan, dia melihat kemaksiatan sebagai ketaatan, dia melihat perintah Allah sebagai kebencian, dia melihat ajakan syaitan sebagai sesuatu yang dia sukai. Maka ini adalah petaka bagi seorang hamba. Dalam ayat ini Allah memberitahukan bahwa perbuatan orang yang zalim itu telah menutupi hati mereka sendiri. Siapa yang berbuat zalim, dia telah mengkelamkan hatinya. Akibatnya hati mereka tidak dapat mengimani ayat-ayat Allah. Karena itu pula mereka berani menyatakan bahwa Al-Quran hanyalah cerita warisan. Karena mereka sudah tertutup hati mereka, mereka mengatakan Al-Quran itu cuma cerita warisan, cuma dongeng dari generasi kepada generasi. Mereka mengatakan di antaranya surah Al-An'am ayat 25, in hadza illa asatirul awwalin. Kata mereka Al-Quran ini cuma dongeng yang diceritakan dari generasi ke generasi, dongeng orang-orang tua kita dahulu. Maka apa kata Allah di dalam surah At-Taubah ayat 67, nasullaha fanasiyahum, mereka lupa sama Allah, mereka melupakan Allah, mereka menyia-nyiakan Allah, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala lupakan mereka. Al jaza'u min jinsil amal, Allah akan balas diri kita sesuai amalan kita. Ketika kita mendekat, Allah mendekat. Ketika kita mengetuk, Allah membuka. Ketika kita meminta, Allah memberi. Ketika kita berdoa, Allah mengijabahi. Ketika kita melupakan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan melupakan kita. Di dalam surah Al-Hasyr Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzi wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi orang yang melupakan Allah, maka akhirnya Allah jadikan mereka itu lupa terhadap diri mereka sendiri. Allah membalas kelupaan, kelalaian kaum ini terhadap Allah dengan melupakan mereka, karena Allah tidak mengingatkan mereka kepada petunjuk dan rahmatnya. Bahkan dia kemudian membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Jadi siapa yang melupakan Allah, hukumannya itu ada dua tahapan. Tahapan pertama adalah Allah tidak berikan dia
peringatan. Artinya Allah Subhanahu wa taala enggak berikan hidayah lagi, enggak berikan rahmat lagi. Akhirnya hukuman kedua, mereka pun lupa tentang diri mereka sendiri. Akibatnya orang yang telah memperdayai diri mereka secara tidak sadar tersebut enggan menggapai kesempurnaan diri dengan mempelajari ilmu bermanfaat, berbuat amal saleh. Padahal ilmu dan amal saleh adalah petunjuk agama, adalah petunjuk dan merupakan bagian dari agama. Yang benar ini Allah menjadikan mereka lalai dalam mencari, mengenal dan mencintai perkara ini. Allah juga melemahkan semangat mereka untuk meraih ilmu dan amal sebagai hukuman bagi mereka yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah Muhammad ayat 16 dan 17, Allah mengatakan, ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Mereka itu adalah orang yang Allah tutup hati mereka. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang ikut petunjuk, kami tambahkan petunjuk dan kami berikan mereka ketakwaan. Dua tipe manusia. Tipe manusia pertama adalah manusia yang Allah tutup hati-hati mereka. Allah tutup kalbu mereka. Karena Allah tutup kalbu mereka, akhirnya mereka mengikuti hawa nafsu. Kenapa Allah tutup kalbu mereka? Karena mereka mengikuti hawa nafsu. Dan kenapa akhirnya Allah tutup? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tutup hati mereka? Karena mereka mengikuti hawa nafsu. Akhirnya hati mereka tertutup. Karena hati mereka sudah tertutup, semakin mereka mengikuti hawa nafsu. Kelompok yang kedua, orang yang beriman yang meniti jalan hidayah. Karena mereka meniti jalan hidayah itu secara otomatis mereka mensyukuri hidayah. Orang yang mensyukuri hidayah dengan meniti jalan hidayah, Allah berikan hidayah yang baru, sehingga akhirnya Allah hadirkan ketakwaan di hati mereka. Dalam ayat ini Allah menggandengkan, menyandingkan penyebutan menuruti hawa nafsu dengan kesesatan yang merupakan akibat dari perbuatan mereka sendiri. Sebagaimana Allah menyandingkan penyebutan takwa dan hidayah bagi orang yang mendapatkan petunjuk. Sudah ngebut ya, tapi masih banyak. Oke, kita ambil poin keempat, habis itu kita tutup. Poin yang keempat adalah petunjuk membawa rahmat, sedangkan kesesatan membawa kesengsaraan. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim, sebagaimana Allah menggandengkan petunjuk dengan ketakwaan, Allah menggandengkan kesesatan dengan penyimpangan, maka Dia menggandengkan petunjuk dengan rahmat dan kesesatan dengan kesengsaraan. Di antara dalil yang menunjukkan penyandingan hal ini adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 5. Allah menyebutkan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang yang mendapat petunjuk, huda, hidayah dari Rabb mereka, dan mereka adalah orang yang beruntung. Orang beruntung itu adalah orang yang jauh dari kesengsaraan, orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 157. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang yang memperoleh ampunan, perhatikan, ampunan dan rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu adalah orang yang dapat hidayah, petunjuk dari Allah. Rahmat, kemudian ampunan, kemudian hidayah digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menandakan kebaikan tersebut pasti akan mendatangkan kebaikan yang lain. Termasuk pula di dalam doa orang beriman. Ketika Allah menyebutkan tentang doa orang beriman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8, Allah mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan engkau condongkan hati kami kepada keburukan setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Dan berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat, hidayah, rahmat pula. Innaka antal wahhab. Kemudian engkau yang maha memberi ya Allah. Ada hidayah, kemudian ada rahmat, bergandengan. Kemudian tentang kisah Ashabul Kahfi, pemuda Al-Kahfi, mereka pernah meminta kepada Allah di dalam doa mereka, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada.
Ya Rabb, kami berikan kepada kami rahmat dari sisimu, rahmat, kemudian sempurnakan petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusanmu, rahmat dan hidayah lagi. Jadi ada kaitan. Kemudian surah Yusuf ayat 111, akhir surah Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang yang memiliki akal yang berfungsi dengan baik. Makana hadis yuftara. Itu Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, bukan cerita yang dikarang. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Tetapi Al-Quran tersebut untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang pernah diturunkan Allah. Wa tafsila kulli syai', dan merincikan segala sesuatu. Wa hudan, dan sebagai petunjuk, hidayah. Wa rahmah, dan rahmat, disebutkan lagi, liqaumi yu'minun, bagi orang yang beriman. Jadi petunjuk, rahmat itu berkaitan, sebagaimana berkaitannya kesesatan dan kesengsaraan. Kemudian surah An-Nahl ayat 64, wa ma anzalna 'alaikal kitab illa linubayyin wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa linubayyina lahum alladzina ikhtalafu fi. Dan kami tidak menurunkan kepadamu Al-Quran ini kecuali untuk menjelaskan perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian apa kata Allah? Wa hudan wa rahmah, petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman, liqaumi yu'minun. Kemudian surah An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami turunkan Al-Quran sebagai penjelasan bagi segala sesuatu. Wa hudan wa rahmah, dan kami menjadikan itu sebagai hudan, petunjuk, hidayah dan rahmat, disebutkan lagi. Bahkan apa? Wa busyra, dan kabar gembira lil muslimin, bagi orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Kemudian surah Yunus ayat 57, Allah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum, telah datang bagi kalian peringatan dari Rabb kalian. Wa syifaa'un lima bis-sudur, dan penyembuh dari penyakit yang ada di hati, penyakit jiwa dan penyakit fisik. Wa huda wa rahmah, dan hidayah dan juga rahmat, disebutkan lagi, lil mu'minin, bagi orang beriman. Bahkan Allah mengulangi penyebutan keduanya juga di dalam surat yang sama, surah Yunus, pada ayat yang setelahnya, yaitu ayat 58, Qul bifadlillah, katakanlah dengan rahmat, dengan keutamaan Allah. Wa birahmatihi, dengan rahmat Allah pula, dengan keutamaan dan dengan rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik dari segala yang mereka kumpulkan. Di antara para ulama ada yang menyebutkan keutamaan di sini adalah Al-Quran. Artinya katakanlah dengan Al-Quran dan rahmat. Sebagian menyebutkan, sebagaimana Imam Ibnul Qayyim mentafsirkan keutamaan di sini, fadl itu dengan hidayah. Katakanlah dengan hidayah dan rahmat Allah, hal itu lebih pantas engkau berbahagia. Sungguh hidayah dan rahmat itu jauh lebih baik daripada perkara dunia yang mereka kumpulkan. Jadi kalau kita dapat satu huruf hijaiyah yang bisa kita pahami, bisa kita ucapkan, atau satu faedah dari majelis kurang lebih 1 jam tadi, kita bisa dapatkan satu faedah, itu lebih baik daripada kita dapatkan bagian-bagian dunia. Wa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Allah enggak sebutkan dari apa yang dia kumpulkan, dia satu orang, tapi Allah sebutkan khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang bisa melihat bahwa keutamaan itu adalah keutamaan yang berkaitan dengan keselamatan akhirat, bukan keuntungan dunia semata yang akhirnya adalah melarat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang diberikan rahmat, bukan hamba yang dijadikan terlaknat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dijauhkan dari neraka yang berdarokat dan diberikan surga yang berdarajat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum